sistem pengaturan untuk aktivator, koaktivator, kemudian ada arsitektura itu untuk membentuk looping, itu semakin kompleks, makanya sistem eukaryot itu set protein untuk regulasinya itu lebih kompleks dibandingkan dengan pada prokaryot ya. Nah, di bab 20 untuk lagi terlalu banyak. Oh ini. Nah, di sini bagaimana di bab makanya harus baca bab 26 ya, bahwa transkripsi mRNA di eukaryot itu melibatkan banyak protein ya. Melibatkan banyak protein ya. Nah, salah satunya kaitan dengan adanya beberapa faktor transkripsi ya yang akan mengaktifkan suatu proses transkripsi. Dan enzim RNA polimerasnya sendiri itu dibantu oleh beberapa sistem protein. Nah, di sini ada protein transkripsi ya yang terlibat dalam inisiasi maupun dalam elongasi. Kalau kaitan dengan regulasi pada tingkat transkripsinya, berarti di sini ada melibatkan beberapa faktor transkripsi basal dari proses transkripsi di sistem eukaryot ya. Nah, ini ada DNA polimerase 2 ya. Tugasnya adalah mengkatalisis sintesis RNA, kemudian ada TBP ya. Itu adalah tata binding protein ya. Tugasnya mengenal ya secara spesifik tata box ya untuk terjadinya unwinding suatu DNA ya, terbukanya suatu DNA untuk nanti ditranskripsi salah satu untainya. Kemudian ada TF2A ya, menstabilkan TF2B dan TBB ya, yang tata box binding protein untuk mengenal promotor. Ya, kemudian TF2B mengikat TBP ya, dan juga merekrut kompleks DNA polimerase 2 dengan TF2F. Nah, jadi enzim DNA polimerase pada eukaryot itu tidak sendirian, ini banyak dibantu oleh protein-protein lain yang memiliki masing-masing tugasnya ya. Ini bisa dibaca tugasnya di sini. Dan kemudian juga nanti di elongasi juga dibantu oleh beberapa jenis protein ini ya, masing-masing punya karakteristik jumlah subunit maupun juga berat molekulnya ya. Nah, ini harus dipelajari lagi mengenai faktor protein yang terlibat ya, dan ini terlibat pada domain sel terminal ya, karena karakter yang sangat konsep di situ. CTD istilahnya ya. Mungkin ada istilah, nah ini tata box ya, sistem tata box ya. Jadi enzim DNA polimerase itu harus merekrut beberapa faktor transkripsi tadi ya, yang masing-masing punya tugasnya. Ini membentuk kompleks, ini banyak sekali protein yang terlibat ya, untuk menjalankan proses inisiasi transkripsi. Ini disebut dengan pre-initiation complex ya. Nah, kemudian nanti akan menjalankan dengan sudah terbukanya DNA, nanti akan mengawali proses inisiasi sebelum nanti dilanjutkan oleh faktor elongasi. Ya, dan ini akhirnya ada faktor terminasi. Ini poinnya ada di CTD ini. CTD kan sebagai C-terminal domainnya ya, yang sangat konsep ya, yang kaitannya dengan inisiasi transkripsi ya. Nah, ini baru dasarnya. Nah, baru di bab 28 nanti ada protein yang terlibat di dalam bagaimana DNA itu mengalami looping. Dia dibahas kemarin ya, beberapa protein yang terlibat. Kemudian ada faktor transkripsi, ada koaktivator, ada protein nanti yang terlibat di dalam remodeling chromatin, modifikasi histon. Itu jadi banyak sekali kompleks yang kaitan dengan regulasi ekspresi gen pada tingkat eukaryot ini.